Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya kembali membaca nats kita, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengabaikan sebentar bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita ini orang percaya, bahwa dalam hidup kita ada yang disebut dengan perkara rohani, dengan mengabaikan semua itu, ada satu pertanyaan. Apakah perkara pokok dalam hidup kita? Apalagi kalau kita mengingat berdasarkan ilmu ekonomi, apakah perkara pokok dalam kehidupan kita? Makanan dan minuman, kan itu ya. Dan jawaban ini mengharuskan kita apabila ada pertanyaan apakah aktivitas atau kegiatan pokok atau pekerjaan yang paling pokok dalam hidup kita, maka jawabannya adalah makan dan minum, kan begitu. Lalu kalau kita teruskan, yang bagaimanakah makanan dan minuman yang baik? Jawaban kita pasti makanan dan minuman yang mengandung vitamin, mineral, bergizi tinggi. Ya, lalu apa sajakah makanan dan minuman? Nah, itu mudah kita jawab. Nasi, kentang, sayur, ikan, daging, dan yang lain. Itu mudah kita jawab. Lalu soal makan dan minum, bagaimanakah makan dan minum yang baik? Nah ini, bagaimanakah makan dan minum yang baik? Jawaban kita pasti antara teratur atau 3 kali sehari. Bahkan orang yang sekali sehari makan pun, orang yang atau yang 2 kali sehari makan pun, dalam paradigma berpikirnya makan yang baik itu 3 kali sehari, kan begitu ya? 3 kali sehari. Lalu saya mengajak kita mengingat lagi ya, jangan lama-lama, sebentar aja mengabaikan bahwa kita anak Tuhan. Langsung ingat lagi. Sekarang kita mengingat, dengan mengingat kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Dan dengan mengingat bahwa hidup orang percaya itu ada perkara rohani. Pertanyaannya yang pertama tadi, perkara apakah yang paling pokok dalam kehidupan kita? Masihkah jawabannya makanan dan minuman? Atau makan dan minum? Saya kira sudah berubah. Jawabannya sekarang, perkara pokok dalam kehidupan kita adalah perkara rohani, kan begitu? Anak Tuhan kita kan gitu. Perkara rohani. Lalu kalau kita mau menelisik perkara rohani itu, sama polanya dengan kita menelisik makanan dan minuman tadi. Apakah apa sajakah perkara rohani itu? Kalau tadi apa saja makanan minuman gampang kita jawab. Apa-apakah perkara rohani itu? Nah, mungkin ini masih mudah juga kita jawab. Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, beribadah. Lalu, apakah berkerohanian yang baik? Nah, kalau tadi apakah makanan minuman yang baik? Kita tak bisa jawab. Makanan yang mengandung vitamin tinggi, gizi, mineral yang tinggi. Lalu kalau pertanyaannya, apakah kerohanian yang baik? Nah, ini agak susah kita jawab, kan begitu. Nah, apalagi kalau pertanyaannya dilanjut lagi. Tadi kan bagaimanakah makan dan minum yang baik? Bisa kita jawab, teratur 3 kali sehari. Lalu bagaimanakah berkerohanian yang baik? Bagaimanakah? Atau kita kecilkan berkerohanian. Kerohanian itu kan doa, ya, yang hari ini kita mau belajar ini dulu secara khusus. Bagaimanakah berdoa yang baik? Apakah jawaban kita mirip dengan jawaban atas pertanyaan bagaimanakah makan dan minum yang baik? Apakah di dalamnya ada unsur kuantitas atau frekuensi, teratur sekian kali sehari? Apakah ada? Kita semua tahu jawabannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah mudah bagi kita untuk mengklaim bahwa
kita lebih teratur dalam hal kerohanian daripada dalam hal makan dan minum? Apakah mudah bagi kita untuk mengklaim bahwa kita lebih rutin, lebih setia, lebih taat, lebih tekun untuk urusan kerohanian atau untuk urusan makanan dan minuman? Saudara-saudara yang terkasih, kita pagi ini mau melihat bahwa dalam kehidupan kita harus makan dan minum. Dan untuk itu kita harus teratur sekian kali sehari. Ada unsur tindakan dan ada unsur frekuensi atau kuantitas. Lalu bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah soal frekuensi atau soal kuantitas adalah hal yang penting dalam kerohanian kita? Karena saya pernah mendengar dan tidak jarang ada orang yang berkata secara khusus soal berdoa. Berdoa itu kan bukan soal berapa kali. Berdoa itu adalah soal bagaimana kita sungguh-sungguh. Soal kesungguhan itu benar. Ya memang berdoa itu harus sungguh-sungguh. Berdoa itu kan bukan soal frekuensi atau soal kuantitas, tapi soal kualitas. Soal kualitas. Memang betul, doa itu harus dengan doa yang berkualitas. Tapi apakah ketika kita bicara tentang doa, bahwa doa harus tulus, harus sungguh-sungguh, harus berkualitas? Apakah ketika kita membicarakan hal itu, kita baik untuk mengabaikan yang namanya kuantitas atau frekuensi? Karena untuk makanan minuman saja, kita tidak hanya bicara tentang kualitas makanan, tentang mutu makanan, tapi kita juga berbicara, bahkan taat, bahkan tunduk kepada yang namanya frekuensi atau kuantitas makanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali mengajak kita melihat Daniel 6 ayat 11 tadi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi kita ajukan kepada Daniel, jawabannya sangat jelas sekali. Dia akan berkata, berdoa yang baik adalah 3 kali sehari. Kan itu. Itu akan menjadi jawaban dia. Karena apa? Karena dia melakukannya. Nah, walaupun Daniel, kalau kita periksa dalam kitab Daniel, dia doanya tidak hanya 3 kali sehari itu. 3 kali sehari wajib. Lalu di luar itu dia masih banyak doa. Ketika dia menghadapi sesuatu atau hal-hal insidentil, dia tetap giat berdoa. Tetapi dia punya sesuatu yang namanya keteraturan atau disiplin yang bersangkut paut dengan kuantitas atau frekuensi berdoa. Apakah kuantitas atau frekuensi berdoa bukan perkara penting? Tidak usah dulu kita jawab, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Daniel tadi, kita bisa melihat bahwa dia 3 kali sehari dan itu dilakukannya bukan hanya ketika ada surat keluar dari raja. Saat itu ada surat perintah, ya, surat ketetapan bahwa tidak ada orang yang boleh berdoa, berseru kepada dewa ataupun kepada Allahnya selain kepada raja, selain kepada nama raja. Tidak ada yang boleh begitu. Nah, jadi surat itu keluar hari itu. Lalu dia pulang ke rumah, lalu naik ke kamar atas, lalu dia menghadap Yerusalem. Dia punya kiblat begitu, kiblatnya Yerusalem, dan dia berdoa 3 kali sehari. Wah, ini jelas sekali ya. Nah, ada kuantitas di sana, bahkan ada teknis di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjut sedikit satu bagian lagi. Dalam Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia.
Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Lukas menyebut tempat itu Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah bukit di mana Taman Getsemani ada. Dan kalau bicara tentang Getsemani, tentu kita sangat mudah untuk mengingat satu peristiwa, yaitu Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika malam atau subuh benar hari di mana dia ditangkap. Nah, dan itu bisa membuat kita berpikir bahwa Yesus hanya malam itu berdoa di Taman Getsemani. Padahal Lukas 22 ayat 39 mencatat bahwa Yesus punya kebiasaan untuk pergi ke bukit itu pada subuh-subuh hari. Kan dikatakan tadi, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di sanalah Yesus berdoa. Saudara-saudara, apakah ketika firman Tuhan berkata bahwa Yesus pergi ke situ sebagaimana biasa, ini bicara tentang kuantitas, ini bicara tentang frekuensi kah? Saya kira semua kita sepakat, ya. Sehingga kalau pertanyaan tadi saya ulang, apakah kuantitas atau frekuensi adalah perkara yang penting dalam kerohanian kita? Apakah frekuensi atau kuantitas adalah perkara yang penting dalam kehidupan berdoa kita? Saya kira sekarang jawaban kita sudah yakin dan sama dan kompak. Jawaban kita adalah ya. Daniel menyatakan hal itu. Yesus menyatakan hal itu kepada kita. Saudara-saudara, sebenarnya sebelumnya pun dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus sudah berbicara kepada para murid tentang tidak baik mengabaikan kuantitas atau frekuensi berdoa. Sampai-sampai dalam Lukas 18, Yesus harus menjelaskan satu perumpamaan yang tujuannya jelas. Tujuannya yaitu untuk menegaskan kepada para murid bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jarang-jarang keterangan seperti ini dalam Alkitab. Menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada berapa kata dalam bagian ini yang adalah bagian atau unsur frekuensi atau unsur kuantitas. Kita perhatikan. Kalimat yang terakhir dalam Lukas 18 ayat 1 tadi. Apa itu? Yesus menegaskan bahwa mereka ini harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu tidak jemu-jemu. Bukankah ini berbicara tentang kuantitas atau frekuensi? Jadi jelas ya Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak boleh abai dalam kerohanian kita. Kita tidak boleh abai dengan yang namanya kuantitas atau frekuensi. Kita tidak boleh abai dengan yang namanya keteraturan, ketertiban. Dalam berdoa, kita tidak boleh abai akan hal itu. Seperti makan dan minum, kalau kita tidak teratur, tidak jelas kuantitas dan frekuensinya, maka kita akan kurang sehat, mudah sakit, mudah lelah. Demikian dengan kerohanian kita. Karena itu, melalui perenungan kita pagi ini, saya mengajak kita, mari kita membangun kehidupan doa kita lengkap dengan kuantitas atau frekuensi terbaiknya. Saya kira 3 kali sehari adalah batas minimum kita harus membangun kehidupan doa kita. Saudara-saudara, kiranya perenungan kita pagi ini menegaskan kepada kita. Karena firman Tuhan menegaskan kepada kita. Kita tidak boleh abai dengan keteraturan atau frekuensi atau jadwal-jadwal berdoa kita. Karena itu mari kita susut, mari kita buat. Supaya kita sehat dan tidak mudah lemah dan tidak mudah sakit rohani. Karena sakit rohani berakibat kepada sakit keseluruhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Shalom.